Selamat siang rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk mengoptimalkan Google Form, yaitu untuk membuat soal pilihan ganda yang secara otomatis skor nilainya akan keluar. Untuk mempermudah gambaran kita di dalam mempelajari pembuatan soal menggunakan Google Form, maka lebih awal nanti akan kita demokan soal ulangan yang sudah pernah kita buat menggunakan Google Form. Rekan-rekan semuanya, tentu saja saya yakin bahwa saudara mempunyai bank soal MS Word. Untuk itu, nanti perlu saudara siapkan, rekan-rekan siapkan, untuk mempermudah kita di dalam membuat soal menggunakan Google Form. Sering kita jumpai di dalam bank soal itu ada beberapa gambar, baik di dalam soalnya maupun di dalam optionnya. Untuk itu nanti juga akan saya berikan contoh cara memotong gambar dengan snipping tool dan menyimpannya tentu saja. Lalu yang terakhir, setelah persiapan dari soal melalui MS Word, memotong gambar sudah bisa, kita akan memulai Google Form, tentu saja melalui Google Drive yang sudah kita login di sana, di mana untuk membuka suatu Google Drive kita memerlukan suatu aplikasi browser, dan di aplikasi browser tersebut kita tuliskan drive.google.com. Oke, kira-kira nanti yang akan kita jalani seperti itu. Tetapi rekan-rekan, sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kalau saudara sambil menunggu demo yang akan kita sampaikan ini, Anda melakukan subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui atau mengikuti video-video tutorial dari channel Esa Gama Production di video-video selanjutnya. Oke, di papan monitor sudah tampil tayangan tentang ulangan harian yang pernah saya buat. Ini adalah tampilan tentang Google Form yang pernah kita buat. Pertama, kita akan tuliskan ulangan harian, yang tentu saja setelah ulangan harian ini kita tulis sebagai titel atau judul. Kalau kita klik dalam penyimpanan, namanya juga disimpan dengan tulisan atau dengan nama ulangan harian. Lalu di sini kita lengkapi dengan deskripsi ulangan harian matematika semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Ini bisa Anda sesuaikan. Lalu yang kedua selanjutnya adalah memberikan nama. Memberikan nama untuk nama isian peserta ulangan atau nama siswa. Dan nama siswa. Lalu setelah dituliskan nama siswa, di sini kita pilih dengan jawaban singkat. Jawaban singkat. Lalu selanjutnya diberikan deskripsi, isi nama Anda menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Tujuannya adalah untuk menseragamkan saja. Selanjutnya kita ada kelas. Ada kelas. Di mana di dalam kelas kita menggunakan sistem drop down. Drop down untuk menunjuk bahwa kelas kita bisa memilih ulangan tadi kelas 1, apa kelas 2, kelas 3, dan selanjutnya apakah digunakan untuk kelas 6. Sesuai rombel yang akan kita buat soal ulangan. Lalu di soal yang bagian 2, baru kita mulai dengan soal ulangan. Kira-kira begitu. Lalu perbedaan apa antara bagian 1 dan bagian 2? Di mana setelah selesai bagian 1, diisi dengan lengkap, siswa baru bisa klik untuk selanjutnya atau berikutnya masuk ke soal ulangan. Itu saja. Oke. Untuk tidak bertele-tele, mari kita ikuti cara pembuatannya. Namun sekali lagi, silahkan nanti tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya untuk mengikuti video-video dari channel Esa Gama Production minggu-minggu atau yang akan datang. Oke, mari kita masuk ke
Google Drive. Seperti yang saya sampaikan di depan bahwa untuk masuk ke Google Drive, ini kita tuliskan di sini drive.google.com, lalu tekan enter, dan ini kita akan masuk ke tampilan Google Drive. Setelah tampilan Google Drive keluar, lalu mestinya Anda harus login dengan akun yang pernah Anda buat, yang pernah kita bahas dalam video-video sebelumnya. Nanti kalau sudah login akan tampil gambar atau foto profil yang ada di sebelah kanan ini. Untuk masuk ke Google Form, kita klik tanda plus, baru atau plus new, lalu kita pilih lainnya atau dalam bahasa Inggris more, lalu kita pilih lagi, kita sorot Google Form atau Google Formulir. Google Formulir. Oke, kita sambil menunggu tampilan ini. Nah, tampilan yang pertama adalah tampilan dari stek Google Form. Di sini ada pertanyaan dan ada respon. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Di awalnya bahwa di Google Formulir di sebelah kanan ada tanda plus untuk menambahkan pertanyaan. Lalu ada impor pertanyaan apabila kita pernah membuat pertanyaan dari form atau Google Form yang sebelumnya. Lalu ini untuk menambahkan judul, untuk menambahkan gambar, untuk menambahkan video, dan ini untuk menambahkan bagian seperti tadi kita menggunakan bagian 1 dan bagian 2. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah mengisi titel atau judul. Ini judulnya akan kita isi ulangan harian. Ulangan harian. Harian. Deskripsi formulirnya juga kita isi ulangan matematika kelas matematika tahun pelajaran 2019-2020. Oke. Nah, setelah itu secara otomatis Google Form itu akan menyimpan. Nah, kalau kita klik di sini, kita klik pada formulir tanpa judul, ini akan diberi nama dengan ulangan harian sesuai pada header atau titel kita. Ulangan harian. Nah, semua perubahan disimpan di Google Drive kita tadi dengan nama ulangan harian. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan nama. Nama untuk memasukkan nama siswa. Sorry, sini nama siswa. Lalu di sini kita ganti dengan jawaban singkat. Nama siswa dengan jawaban singkat. Kalau kita akan memberikan deskripsi atau perintah tata cara pengisian nama siswa, kita pilih di sini. Kita klik titik 3 yang di bawah, lalu kita pilih deskripsi. Ini isikan nama Anda dengan menggunakan huruf besar semua. Nah, ini. Lalu di dalam data isian pribadi ini sebaiknya nama siswa wajib diisi. Oke, kita geser wajib diisi ke kanan. Lalu kita selanjutnya untuk pilihan kelas. Lalu kita akan gunakan apa? Pilihan ganda, apa mengisi singkat, apa menggunakan drop down. Oke, drop down. Hanya kita gunakan kelas ini adalah untuk kelas 4.
tambah opsi kelas 5, tambah opsi lagi kelas 6. Oke, kita pilih misalnya 3 kelas saja, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dan ini juga wajib diisi untuk mengetahui kelas berapa. Nah, kalau diperlukan untuk memberikan cara mengisi, maka perlu diberi deskripsi misalnya. Oke, wajib diisi. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ini untuk data pribadi. Lalu kita mau masuk ke bagian 2 dengan menekan tanda sama dengan atau tambahkan bagian. Klik. Diawali dengan judul. Nah, soal ulangan atau soal matematika. Oke, kita tambahkan lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan mengambil soal yang sudah pernah kita buat dengan menggunakan MS Word. Ini juga sudah kita siapkan. Nah, di dalam soal dengan menggunakan MS Word, kita biasanya menggunakan soal dengan nomor secara penomoran secara otomatis maupun option juga secara otomatis. Maka di sana tidak diperlukan, maka soal ini tidak perlu adanya penomoran dan secara otomatis maupun option secara otomatis. Nah, lalu yang kita tandai ini merah ini hanya untuk kuncinya. Kita copy, klik kanan, copy, lalu masuk ke Google Form. Pada pertanyaan kita klik kanan, paste. Kita masuk lagi, ini sudah tidak ada optionnya, kita copy bersama-sama, lalu klik kanan, copy, kita masuk ke sini, pilih opsi 1, klik kanan, paste. Nah, dari copy 4 option tadi sudah langsung masuk semua. Kita tadi sudah menandai bahwa 641 sebagai kuncinya. Nah, untuk mengganti kunci bagaimana? Di sini kita perlu men-setting pada setelan tentang kuis di belakang. Jadikan ini sebagai kuis. Lalu ini kita checklistnya kita hilangkan. Segera setelah setiap pengiriman. Oke, ini untuk merilis nilainya. Simpan. Nah, kalau tadi sudah disetel, nanti akan ada namanya kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban, kita pilih, kita klik ini, lalu di sini ada tanda checklist. Lalu berapa poinnya juga kita isikan untuk menilai, karena kita mempersiapkan untuk 5 soal dengan nilai nanti 100 totalnya, maka di sini kita perlukan misalnya saja 20 lalu selesai. Siswa wajib mengisi apa tidak? Siswa wajib mengisi ini apa bisa lompat langsung nomor 2? Wajib. Setiap soal harus. Nah, ini maka ini harus di kanankan. Oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk soal nomor 2. Mudah sekali kan? Untuk soal nomor 2. Kita masuk ke MS Word. Ini kita hilangkan otomatis penomorannya. Lalu kita copy, kita blok, kita copy. Lalu setelah kita copy, kita masuk ke Google Form. Pertanyaan ini kita paste. Sudah jadi. Lalu setelah itu kita pilih di sini tentang pilihan ganda. Lalu yang kedua, kita copy jawabannya ini. Kita copy, kita blok, lalu kita copy. Kita letakkan gini, kita paste. Kunci jawabannya adalah 10, skornya
20. Kita pakai naik dan turun juga bisa, kita blok lalu kita tulis juga bisa. Ini kita kanankan, wajib diisi. Lagi untuk nomor 3. Oke, untuk nomor 3 dan selanjutnya nanti akan kita percepat Bapak Ibu. Dan kita percepat. Nanti pada nomor yang terakhir yang akan diperlukan pemotongan gambar, nanti akan kita pelankan lagi. Oke. Kita tambahkan lagi untuk soal nomor 4. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Kunci jawabannya adalah ini. Poinnya 20. Selesai. Lalu wajib digeser untuk ini, untuk wajib diisi. Kita yang tadi juga wajib diisi. Lalu kita klik yang kembali ke nomor terakhir, kita tambahkan. Kita cek. Soal nomor 5 ternyata membutuhkan gambar. Perhatikan gambar di bawah ini, jumlah rusuk bangun di bawah. Di bawah. Nah, ini kita lengkapi. Kalau di bawah adalah titik-titik rusuk. Nah, untuk gambar tentu saja perlu kita mempunyai gambar ini dengan cara kita potong. Snipping yang kita sampaikan di depan itu tadi di mana? Kita klik start, lalu kita tuliskan di sini. Snip pakai pen tool. Nah, snipping tool. SNIPPING tool. Oke, klik. Nanti di sini akan keluar aplikasi snipping tool. Lalu bisa kita gunakan untuk memotong. Oke, ini sudah keluar snipping tool. Kita klik new. Kita klik new lalu kita potongkan. Kita potongkan. Kita simpan, tentu saja kita simpan di dalam suatu folder desktop kita yang sudah kita siapkan. Kita siapkan, misalnya kita di E. Oke, di sini kita di E saja, tidak masuk folder ya. Yang masuk folder gambar 1 dari matematika ya. Kita berikan gambar di D. Oke, kita kembali ke pertanyaan dulu. Pertanyaan kita copy. Kita copy. Perhatikan ini yang paling beda ya. Kita copy. Lalu paste. Lalu di sini ada tanda gambar. Ada tanda gambar. Di sini juga ada gambar. Kalau gambar-gambar yang di bawah ini adalah gambar apabila opsinya itu mengandung gambar. Kalau di sini adalah gambar untuk soal. Gambar di soal kita klik. Kita unggah. Kita cari. Kita cari di mana tadi adanya. Ya kan? Kita cari di mana berada. Lalu kita unggah. Kita tadi meletakkan di E dengan nama gambar. Gambar 1 ini. Open. Open. Dan kita sudah mengunggah gambar. Nah, kita tunggu akan tampilnya ini gambarnya. Ini titik 3 adalah untuk menyeting. Kita akan letakkan di mana? Rata kiri, rata tengah, rata kanan. Misalnya rata tengah. Nah, itu. Misalnya rata kiri. Nah, oke ya. Letakkan rata kiri. Lalu kita, nanti ini akan seperti di option kalau ada gambar juga begitu. Kalau ada gambar juga begitu perlakuannya. Ini kita hilangkan dulu.
pilihannya supaya tidak ada option ABCD secara otomatis, lalu kita copy, kita masuk ke option, kita paste. Tadi kita lihat kuncinya adalah 12, kuncinya 12. Ini kita berikan kunci, lalu selesai. Nah rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, sangat mudah untuk membuat suatu soal ini, tetapi yakinkan dulu apakah ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Mari kita coba. Sebelum kita kirim, kita mempunyai suatu pratinjo dengan simbol gambar mata. Sementara kalau sesuaikan tema ini untuk beberapa warna yang ada di sini atau memberikan titel. Oke, nanti pada video-video berikutnya setelah mengenal pertama di pratinjo dulu, Bapak Ibu. Kita klik. Ini masuk pratinjo. Lalu kita isi. Kalau ada tanda ini, tanda star merah, ini namanya wajib diisi. Kita tidak bisa pindah sebelum, misalnya ini kita klik. Kita ditanyakan, belum bisa pindah sebelum pertanyaan ini diisi. Maka nama siswa itu tadi Saparyanto. Kita isi dengan huruf besar, walaupun diisi dengan huruf kecil juga mau, tapi sasarannya huruf besar semua, supaya kita ikuti untuk mengolah nanti kita sudah hurufnya besar semua. Lalu pilih kelasnya, kelas 6. Oke. Kalau ini sudah diisi yang ada tanda star merahnya ini, kita masuk ke soal. Kita bisa masuk ke soal. Nah, kita bisa masuk ke soal. Maaf, soal terakhir tadi poinnya belum kita rubah, masih 0. Kita lihat. Belum kita rubah. Oke, sebelum kita coba, kita kembali ke sana dulu. Untuk merubah soal yang terakhir. Poinnya belum kita ganti 20. Poinnya belum kita ganti 20. Oke. Secara otomatis kita keluar lagi saja, lalu di sini kita tanda mata. Kita ulangi. Namanya Saparyanto. Lalu kelasnya kelas 6. Berikutnya, sekarang kalau kita lihat, kita sudah ada semua. Ini 641, 10, ini 12, tapi kita coba 15, 108, 12, lalu kirim. Tentu saja kalau kita lihat skornya, kalau benar perhitungannya, itu akan terlihat skor 80. Nah, skornya adalah 80. Oke, terima kasih. Ini adalah cara untuk membuat suatu ulangan harian dengan menggunakan Google Form.